Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Idris, NIM 2020-53072 dari kelas Metodologi Penelitian kelas D. Kali ini saya akan mempresentasikan kembali materi yang sudah diberikan Pak dosen, yaitu penelitian kuantitatif pada tanggal 10 Mei sampai 15 Mei. Quantitative Research. Modul ini berisi tentang metode, teknik, serta instrumen pendukung untuk melaksanakan penelitian. Mahasiswa memahami metode penelitian, instrumen, teknik yang tepat untuk jenis penelitian. Contoh rumusan masalah pada penelitian kuantitatif. Contoh rumusan masalah Bodi pada 2005. Adapun permasalahan yang terjadi pada penggunaan air untuk menggunakan sistem baru. Dalam hal ini, sistem core banking tampak menggunakan air dan itu tertarik untuk menggunakan sistem baru yang menggantikan sistem legasi. Hal tersebut mungkin ada hubungannya dengan perceived usefulness atau perceived ease of use, relevansi pekerjaan atau norma subjektif, dan komputer self efficiency yang memiliki penggunaan air untuk membuktikan kebenaran pendapat tersebut. Maka dilakukanlah penelitian ini sehingga dapat dilakukan apakah ada faktor-faktor tersebut berhubungan dengan kepuasan pengguna akhir untuk menggunakan sistem core banking. Dengan demikian, permasalahan yang hendak dijawab dalam penelitian ini secara umum, apakah terdapat hubungan antara perceived useful, perceived ease of use, relevansi pekerjaan, norma subjektif, dan komputer self efficiency dengan kepuasan penggunaan air untuk menggunakan sistem core banking. Penelitian kuantitatif pada bahasan ini juga akan diterapkan bagaimana perumusan masalah dalam penelitian kuantitatif, mengumpulkan data penelitian kuantitatif, analisa data, arti variabel, serta pengertian validasi reliabilitas. Penelitian kuantitatif pada dasarnya merupakan suatu pengamatan yang terlibat suatu ciri tertentu berupa perhitungan angka kuantitas. Penelitian kuantitatif ini berdasarkan pada perhitungan persentase, rata-rata, C kuadrat, dan juga perhitungan statistik lainnya. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian berlandaskan pada filsafat positif yang digunakan untuk penelitian pada populasi simpel tertentu. Teknik pengambilan simpel dan umumnya digunakan cara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan. Dalam melakukan penelitian kuantitatif, kita sering kali mengalami kesulitan tentang metode statistika, namun yang akan digunakan ini umumnya disebabkan kita tidak mendapatkan materi penelitian yang lengkap dan terintegrasi. Selain itu, buku-buku yang kita temui pun umumnya tidak membahas tersebut secara menyeluruh. Analisa statistik menggunakan untuk membantu penelitian mengetahui agar antar variabel. Analisa statistik merupakan analisa yang bisa bertanggung jawab secara ilmiah. Komponen dan proses penelitian kuantitatif. Pada prinsip ilmu statistika dapat dibagi atas dua tahapan, yaitu statistik deskriptif dan berkaitan dengan pencatatan dan peringkasan data dengan tujuan menggambarkan hal-hal yang pada sekelompok data seperti berapa rata-rata, variasi data, bagaimana juga statistik efisiensi terkait pengambilan keputusan dari data yang telah dicatat dan diringkas. Salah satu metode kuantitatif yang banyak digunakan untuk analisa data adalah menggunakan statistika sebagai gambar tersebut. Gambar 1, komponen proses penelitian kuantitatif. Dari rumusan masalah, kemudian ditemukan landasan teori, perumusan hipotesis, pengumpulan data. Pengumpulan data ada dua jenis, yaitu format dan sampel, dan pengembangan instrumen. Kemudian di pengembangan instrumen, menguji instrumen. Pada pengumpulan data, lanjut ke analisa data, kemudian simpulan dan saran. Perumusan masalah dalam penelitian kuantitatif adalah rumusan masalah beda dengan masalah. Jika masalah merupakan
kesenjangan antara yang diharapkan yang terjadi, maka rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data. Terdapat rekaitan erat antara masalah dan rumusan masalah. Setiap rumusan masalah penelitian didasarkan pada masalah. Rumusan masalah biasanya menyertakan ruang lingkup untuk membatasi seorang yang akan dicari pencerahannya. Masalah yang akan dicari, masalahnya dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya atau research question yang tegas dan jelas. Perumusan masalah ini digunakan untuk memberikan petunjuk agar pencari jawaban masalah tersebut secara empiris. Contoh ruang lingkup masalah pada penelitian kuantitatif. Contoh ruang lingkup masalah pada Body 2005. Masalah utama yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah kepuasan pengguna akhir sistem core banking masih rendah. Hal ini digunakan disebabkan karena penerima atas sistem masih rendah, di antara lain dipengaruhi oleh komputer short efficiency, norma subjektif, persepsi useful, persepsi of use, dan relevansi kerja yang masih rendah pula. Berdasarkan pernyataan masalah yang ada, dapat dilihat bahwa subjek dari penelitian adalah penggunaan akhir sistem penelitian digunakan tahap implementasi sistem saja. Bentuk masalah pada penelitian kuantitatif. Menurut Jana 2007, bentuk masalah yang dikelompokkan atas 3 kelompok, yaitu 1. Rumusan masalah deskriptif, rumusan masalah komparatif, rumusan masalah asosiatif. Pada rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah berkenaan dengan pernyataan terhadap beberapa variabel mandiri, baik hanya untuk suatu variabel atau lebih. Contohnya rumusan masalah deskriptif sebagai berikut. A. Berapa besar tingkat efisiensi yang dihasilkan dari manfaat teknologi informasi di PT A? Bagaimana? B. Bagaimana mengevaluasi nilai manfaat dari aplikasi penunjang utama proses bisnis dan bersifat tangible maupun intangible. Dan berikutnya. 2. Rumusan masalah kooperatif adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan beberapa suatu variabel atau 2 lebih simpel berbeda atau pada waktu yang berbeda. Contoh rumusan kooperatif ada apakah penggunaan sistem komponen atau merasa cemas dalam melakukan interogasi dengan komputer. 3. Rumusan masalah asosiatif adalah rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara 2 variabel atau lebih. Terdapat 3 hubungan, yaitu simetris, yang kuasal, hubungan interaktif, atau timbal balik. Contoh rumusan masalah asosiatif. Apakah keharusan menggunakan sistem pengarah pada ketidakpuasan? Contoh penelusuran masalah penelitian kuantitatif. Sumber penelitian David Body yang berjudul Studi Kepuasan Penggunaan Akhir Sistem Core Banking pada Bank XYZ pada tahun 2005. Saat ini di era digital company, semua aspek dari suatu organisasi berubah. Organisasi dituntut untuk dapat cepat tanggap terhadap dengan tantangan-tantangan yang muncul sebagai persaingan yang semakin mengglobal atau ketat. Penggunaan teknologi mutakhir adalah suatu persaingan. Implementasi teknologi baru tidak memungkinkan berhasil apabila tingkat penerimaan oleh penggunaan akhir rendah dan melambangkan tingkat kepuasan rendah pula. Meskipun menggunakan core banking di suatu bank atau suatu keharusan, namun ketidakpuasan menggunakan pada akhir yang mengakibatkan kegagalan. Penekanan perhatian pada suatu sisi teknologi saja dalam suatu proses implementasi teknologi baru akan membawa suatu kegagalan karena sisi manusia sama pentingnya untuk mendapatkan perhatian khusus. Penelitian ini menggunakan teknologi acceptance model sebagai model berdasarkan yang dikombinasikan dengan model komputer self-efficiency dan user computing satisfaction. Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kuantitatif dengan cara melakukan survei atau kuesioner. Hasil dari penelitian ini adalah suatu
gambaran dari kepuasan penggunaan akhir sistem core banking. Hasil analisa jalur menunjukkan bahwa usefulness, ease of use, dan relevansi pekerjaan adalah variabel yang mempengaruhi kepuasan pengguna akhir tersebut. Puncak manajemen proyek mengamankan yang diharapkan dapat memberikan perhatian khusus pada faktor-faktor yang mempunyai kaitan erat dengan penerimaan user dalam peningkatan keberhasilan implementasi sistem sekarang dan masa mendatang. Variabel identifikasi variabel merupakan salah satu tahapan yang penting karena dalam mengenal variabel yang sedang penelitian, seorang penelitian akan mendapat memahami hubungan makna variabel yang sedang ditelitinya. Manipulasi variabel untuk dilakukan untuk memberikan suatu variabel yang bebas tujuannya efeknya bagi variabel terlihat atau variabel yang dipengaruhinya. Melakukan kontrol terhadap variabel tertentu dalam penelitian juga perlu diperhatikan agar variabel tersebut tidak mengganggu hubungan antara variabel bebas dan variabel terkait. Masalah sebaliknya, pencerminan hubungan kedua variabel atau lebih karena praktek penelitian penguji pengaruh antara variabel tertentu terhadap variabel lainnya. Variabel adalah suatu bias kita ukur bisa merupakan pendapat, kepuasan kinerja, dan lainnya sebagai sifat perubahan-ubah. Variabel adalah suatu yang akan menjadi objek, sering juga sebagai faktor berperan dalam peristiwa gejala akan diteliti. Secara umum, variabel terdiri variabel bebas terkait dan sifat variabel tidak dibedakan menjadi variabel kualitatif dan kuantitatif. 10. Variabel dapat dibagi atas dua, yaitu variabel bebas dan variabel terkait. Variabel bebas atau independen variabel biasa disebut dengan variabel prediksi variabel yang sebenarnya. Variabel terkait atau dependent variabel disebut juga dengan variabel luaran atau variabel yang bukan sebenarnya. Ditinjau dari sifatnya, variabel dibedakan menjadi dua variabel, kualitatif dan kuantitatif. Variabel kualitatif adalah menunjukkan suatu kualitas dari proyek yang akan dihasilkan dari kualitatif melalui pengamatan. Variabel kuantitatif adalah variabel yang menunjukkan sifat kuantitas dan akan menghasilkan data kuantitas secara pencacahan atau pengukuran atau pemeriksaan laporan lainnya. Macam-macam data variabel berdasarkan kategori, yaitu binary dan nominal. Binary adalah yaitu variabel yang mempunyai dua nilai kategori berlawanan, contoh murid dan bukan murid. Nominal, dalam skala nominal, angka-angka tersebut hanya merupakan untuk mempermudah analisis, misalnya jenis laki-laki dan perempuan, agama, Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan lainnya. Variabel ordinal adalah data berdasarkan hasil kualifikasi data kualitatif berdasarkan yang diambil dari suatu skala pada suatu individu, misalnya skala tingkat kepuasan. Order polymorph, contoh skala Likert mengukur tingkat kepuasan mulai dari skala 1 hingga 5 yang tidak puas. 1 sangat puas, 2 puas, 5 kurang puas, 5 tidak puas, 6 sangat tidak puas. Variabel ukur atau matrik variabel memiliki bentuk sebagai berikut. Interval merupakan angka kualitatif namun tidak memiliki nol mutlak. Rasio hanya berupa angka kuantitatif yang memiliki nilai nol mutlak. Untuk mengukur variabel, kita memerlukan instrumen, di mana instrumen digunakan harus memenuhi persyaratan tertentu, di antaranya segi validitas atau kesahihan yang ditujukan jauh mana alat pengukur yang dimaksud untuk diukur. Data yang dibutuhkan dalam penelitian tergantung pada tujuan penelitian. Dalam hal ini maka perlu perhatian apakah datanya merupakan data kualitatif
atau kuantitatif. Jenis kualitatif merupakan jenis data yang diukur secara langsung atau dapat dihitung, sedangkan data yang hanya diukur secara tidak langsung berjenis kualitatif. Dari seluruh jenis variabel, normal, ordinal, interval, rasio memiliki sifat-sifat seperti pada tabel 1. Pada tabel data, jenis data kualitatif dan kuantitatif. Di kualitatif ada nominal dan ordinal, di kuantitatif ada interval dan rasio. Validatif reliabilitas menunjukkan ukuran sebenarnya pengukuran yang akan diukur. Jadi dapat dikatakan semakin tinggi validitas suatu alat tes, maka alat tes tersebut semakin mengenai pada sasaran atau semakin menunjukkan apa yang harus diukur. Suatu skala pengukuran dikatakan valid apabila skala tersebut digunakan untuk mengukur apa yang harus diukur. Suatu dikatakan valid jika alat ukur tersebut sesuai dengan yang hendak diukur. Jika diukur dengan panjang, maka penggaris dinyatakan alat ukurnya yang valid. Akan tetapi, bagaimana jika akan diukur valid kinerja? Kinerja terjadi pada seorang manajer tentu berbeda dengan yang terjadi pada seorang cleaning service. Artinya, objek yang akan diteliti adalah beberapa, tapi variabel yang akan diangkat adalah sama, maka secara opsional akan terjadi perbedaan pengukuran indikasi-indikasi yang beda. Pengertian validitas, kesalahan reliabilitas terendah, yang berarti mengukur suatu secara konsisten apapun yang diukur. Jika pengukuran kondisi apapun akan memberikan hasil yang sama dari data yang dikumpulkan. Jadi didapat semua bahwa suatu alat ukur tidak reliabilitas pasti tidak valid. Begitu pula alat ukur yang reliable belum tentu valid. Ya, ini contoh dari alat ukur variabel not valid, variable not variable, neither variable not variable, but reliable dan invalid. Sekian dari saya. Itu tadi adalah hasil presentasi dari pertemuan 12. Apabila ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.